Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, rahimahullah, bersama para asatidz yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan pengimbasan berbagi 7 jurus TK hebat bersama saya Pak Aresi, rekan fasilitator kita semua. Dalam komunitas kagum, komunitas aktif dulu untuk salah. Mudah-mudahan dengan dibagikannya atau kita sharing-sharing tentang mengelola emosi, kita bisa memberikan pembelajaran yang inspiratif kepada para peserta ini. Boleh diikuti, nanti ada gerakannya, ada bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resilience, orasi, dan menata situasi. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Bersama murid melangkah ke depan, dapat masuk 7 jurus TK hebat. Ya, selamat datang juga yang sekian halaman. Harap ibu bapak para asatidz bersedia untuk 8 menit. ya. Oke. Ada kertas buram? Ada? Ada yang udah dilipat, ada yang masih utuh, ada yang tutup dan segala macam. Silahkan dipegang. Ya. Akan diceritakan sebuah cerita dan Bapak Ibu lihat dan dengar, simak cerita yang terjadi sekalipun dilipat. Kalau ada ekspresi senang, ekspresi bahagia, dielus-elus kertasnya. Kalau ada yang satu senyum, yang satu baur, masih baur kan? Ini jam berapa ini? Udah malam, baru pulang, anak cewek. Gimana kalau kerja bapak di sana? Bapak nggak ngerti, saya udah gede. Aku yang tajam pegang. Susah punya ayah kayak gini, diajak ngomong nggak bisa. Kesel, sedih, stres. Padahal ini hari ulang tahun si anak tersebut. Dan ayahnya sudah mempersiapkan kue ulang tahun dengan sebaik mungkin. Tapi yang dia temui, anak yang frustasi, anak yang kecewa dengan keberadaan ayah. Menurut dia, apa yang baru saja dirasakan atau dialami ketika menonton film tadi dan fenomena yang terjadi pada kertas ini? Ya, kertasnya ada yang nggak mungkin kan dilus-luskan, ada yang sedih, ada yang melihat ada orang kesel, kita ikut kesel, terusnya akhirnya kertasnya berbentuk kotak-kotak, agak berecak dikit. Ada yang kertasnya udah jadi kotak-kotak ya. Nggak tahu dari mana. Ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa marah, emosi, terus juga terakhir ada rasa kepedulian yang sangat dalam terhadap seorang ayah kepada anaknya gitu kan. Dia merelakan istilahnya matinya itu untuk anak gitu. Apapun itu, walaupun anaknya itu dalam arti sedikit membangkang. Contoh tadi ada beberapa yang datangnya harusnya misalkan jam sesuai jam sekolah, pulang sekolah misalkan jam 3 sore, ternyata anak tersebut pulangnya malam. Jadi ada rasa marah anaknya, bapaknya kepada anaknya karena takut anaknya itu
Terima kasih Bu Tia. Ada yang mana? Kan ekspresi emosi yang Anda ketahui, ya, ada macam-macam nih ya. Ada yang marah, ada yang senyum, ada yang ngelelewe, ada yang ini beda kan, ada yang kasetan. Ya. Satu kali aja, sulit lagi. Pokoknya kalau ketebak berarti yang mana? Dia menang terus. Oh bisa. Bisa. Ada 3 tuh. Ini nih. Kalau yang atas, lezat. Ya baru kayak bertanya-tanya. Kayak bertanya-tanya, bingung maksudnya. Tadi tebakannya apa? Marah. Aslinya? Bingung. Oke. Pernah nggak ekspresi emosi santri atau orang lain salah kita baca? Pernah nggak? Sering. Kayak dia tadi. Oh sering, masya Allah. Misalnya anak-anak kan kita tanya, kamu marah, kamu kesal, apa kamu benci, kamu sedih. Itu kan kita ngecek kan. Iya. Dia tuh sebenarnya apa sih? Gitu. Sedang mengidentifikasi ya. Nah, kita identifikasi dulu apa dulu. Kalau udah oke, baru kita sama kan. Kalau dari ekspresi kan kita punya asumsi kan. Terus kita cek lagi. Makanya ngeceknya emang harus nanya. Betul. Kamu sedih? Enggak, saya enggak sedih. Gitu kan. Saya kesal. Oke, sip. Kasih aplaus buat Asep lagi. Bisa ke di halaman ketiga yang warna biru. Di halaman keempat. Pembelajaran sosial emosional nanti akan ada 5 kan bahwa pembelajaran sosial emosional itu pembelajaran hidup. Kenapa? Karena materi yang kita sampaikan dengan nuansa yang dirasakan dalam pembelajaran itu lebih penting nuansanya dibanding isi pembelajarannya. Kenapa? Karena nuansanya itu yang akan mengikat memori emosi tentang materi tersebut. Ketika seorang guru misalkan serius banget ngajar tanpa memperhatikan kondisi emosi murid-muridnya, apakah lagi lelah, lagi capek, lagi suntuk, lagi marah, lagi apa segala macam, hajar aja itu mata pelajaran, akhirnya bisa jadi muridnya nggak nangkep seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak dirasakan emosinya atau disadari emosinya seperti itu. Untuk mengambil keputusan, tetap ngarep untuk bermusyawarah, tetap ngarep untuk decision making seperti itu. Fasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka jika engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu resiliensi yang terakhir. Ya udah maafin, konflik sosial udah sama kita di zeroin, terus tetap bermusyawarah, terus tetap mengambil keputusan, terus tetap komitmen dengan keputusan yang sudah dibuat bersama-sama. Itulah kecerdasan emosi. Kemarin ya. Kira-kira dari jam 2 siang kemarin sampai jam 2 sekarang, emosi apa aja yang kita rasakan yang paling intens? Ditulis emosinya, entah apakah lagi diburu-buru, lagi under pressure, lagi ngejemput anak, atau lagi ngejemput istri, atau lagi dikejar tugas, atau lagi apa dan segala macam, atau lagi bahagia nih, dapat kabar baik. Nenek ngasih warisan gitu kan, menikah dari atau apa kayak gitu yang dirasakan 24 jam terakhir. Dianalisis peristiwa apa yang menyertai munculnya emosi tersebut, terus respon emosi yang munculnya apa. Waktunya kayak jam berapa? Enggak usah ngomong pagi, siang, sore, atau siang, malam, pagi, sehari aja nih dari jam 2 ke jam 2 kan dari jam 2 kemarin sampai jam 2 sekarang. Kira-kira apa yang dirasakan
paling intens. Kemarin kita nengok di bayinya Putri ya, Butia. Baru saya di stop sama dan lalu stop mau mana nih geng motor kayak gitu. Ada Bu Koko pernah bikin refleksi juga di kelas yang awal. Ustaz Ajis juga pernah bikin kuesioner emosi ya ke kelas 8 dan ke kelas 7 biar apa emosi itu bisa ataukah kita udah biarin aja emosi mah gitu aja atau ada emosi yang sangat kuat yang terus menggelayuti pikiran kita atau kita bisa mengeluarkan emosi yang berbeda sama peristiwa yang terjadi. Jadi apa perasaannya? Tenang aja sih. Oh tenang aja. Karena kopi yang Iya. Ya, kita tahu lah ke orang banget pasti harus turun gitu ya. Gitu. Kalau kayak yang di stop rasanya kira-kira bakal ini. ya sama sih. Cuman kemarin kan ngedengarnya gini dari PM Nononnya nanya ada pertanyaan gini. Mau ke yang apa? Camping sekolah gitu kan? Oh di sananya kita gitu. anak stemper ya, guru-guru stemper kayaknya ya. Kayak gitu. Kemungkinan kalau saya yang di itunya jawabnya iya mau ke situ. Padahal Padahal mau ke bayi, keburu mau bayi ya udah pinggir dulu kan. sip. Kalau Ustaz apa yang paling intens dirasakan? Itu jemput sampai karena itu biasanya pulangnya agak cepatan cuman agak rumah. Rasanya gimana? Kesel sedikit. Agak kesel sedikit. Tapi nggak sampai ini kan, nggak sampai banding motor kan? Yang tercinta ada orang yang shock bisa sampai pingsan ditinggal orang yang tercinta. Maka berbeda-beda reaksi emosinya atau respon emosinya. Oke. Ini ada teknik name it, tame it. Makanya tadi kita disuruh mengenal dan menangkap emosi, yaitu namanya dan takutkan. Saya punya seorang teman, dia mengalami panic attack atau anxiety tenang di depan orang lain, kayak gitu. Dan kita yang terbawa-bawa, terus nanti gimana ini? Ya, akhirnya dapatnya dilanjutkan nanti lagi gitu, sampai cemasnya menghilang seperti itu. Apa emosi paling kuat negatif yang pernah kita rasakan yang nggak bisa kita kendalikan? Marah. Sampai segimana Bu? Sama marah. Enggak sih, jadi kayak ada emosi yang memang kita mau emosi yang memang mau kita keluarin, tapi kita mempertimbangkan takut emosinya itu semakin dalam nanti akan kedepannya kan tidak baik. Akhirnya kita mencoba untuk istighfar dan udah bisa meredam. Nah, tuh. Ini Bu Tia langsung masuk ke teknik luar biasa. Tempur, flight, kabur, kayak gitu. Nah, biasanya hal ini terjadi kalau stimulus yang masuk nggak sanggup diproses oleh otak berpikir rasional yang menang otak emosional nggak sanggup, balikin lagi ke otak survival, otak reptil, atau otak reptil pingsan, kayak gitu. Ya, pernah ngalamin teman yang pingsan ketika nggak siap menghadapi sesuatu? Nah, Pernah lihat di unjuk, tengah, manis, sama kelingking. Yang jempolnya ini otak limbik atau otak mamalianya, otak emosinya. Ya, dia bisa merespon dan segala macam. Kalau digenggam, coba Bapak Ibu genggam. Ya. Ada jempolnya di luar, ada jempolnya di dalam. Coba yang 4 jari menggenggam jempolnya. Sigel mensimulasikan dan melatih kita bisa mengendalikan otak emosional kita, maka emosi kita terkendali, kayak gitu. Tapi ketika mulai terbuka, ini yang mengendalikan otak emosi. Kenapa? Karena ternyata sirkuit dari panca indera ke otak itu sirkuit ke otak emosi lebih pendek setengahnya dibanding otak rasional. Maka kadang kita mengalami pembajakan emosi. Ya, pembajakan emosi biasanya terjadi ketika informasi belum lengkap langsung kita cerna dan kita simpulkan, atau salah ditafsirkan. Gitu. Ada deletion, ada distortion, ada overgeneralization.
di deletion ada informasi yang kehapus yang belum utuh, tapi kita udah langsung nyimpulin si Anu jalan sama dia, kan gitu. Set. Wah, istri kayaknya dia jalan sama tukang ojek, kayak gitu. Set, nah, itu langsung naik pitam, padahal tukang ojek itu memangnya, kan kayak gitu. Tonic immobility, nggak ngerespon apa-apa, ngeheng, bahasa komputernya bang ngeheng, nge-lag, kan kayak gitu ya. Gitu. Dan nanti ujung-ujungnya kalau sanggup kita hadapi, kalau nggak sanggup nyerah, angkat bendera putih kan seperti itu. Karena ujung-ujungnya pingsan. Nah, di kita alhamdulillah nggak nyampe situasi seperti ini. Berarti stimulus atau apa bahasanya, stresor yang diberikan kepada santri masih sanggup mereka redam, masih sanggup mereka hadapi. Nada cara dia membacanya itu kayak gimana? Biasanya suka beda-beda. Ada intonasi dalam tulisan. Iya. Kecuali pakai bold, italic, garis bawah. Itu udah bagus ya. Iya. Kayak gitu ya Teh? Iya. Aman? Aman. Alhamdulillah. Aman. Nah, biasanya ibu bapak para asatid ketika kita lagi punya emosi yang nggak ingin kita rasakan di saat itu, atau yang kita ingin alihkan, nggak ingin kita salurkan atau kita ekspresikan, biasanya kan kita belok dulu. Nah, ternyata dari stimulus ke respon itu nggak hanya satu respon. Kita bisa memilih, manusia itu bisa memilih responnya. Ada yang masih terkungkung sama emosinya, ada yang emosinya udah reda dan dia bisa ke solusi. Maka di sini adalah roda pilihan itu wheel of choice. Belok dulu dari merespon segera. Apakah beloknya dari membalas ke maaf-maafan? Apakah beloknya ke udah tinggalin aja dulu sampai emosi dia reda baru kita hadapin lagi, atau emosi kita reda baru kita hadapin lagi? Ya, walk away-nya sementara, jangan walk away seterusnya. Nggak beres-beres masalahnya. Atau minta pendapat keluarga, musyawarah sama keluarga, atau bikin iMessage, pesan apa? Mau nggak kita bilang stop, kayak gitu, tanpa ngeluarin emosi. Stop, tanpa ngeluarin emosi. Susah ya? Susah apa gampang kira-kira? Pilihannya untuk merespon emosi negatif atau stimulus yang tidak kita kehendaki dibuat. Mau apa roda pilihannya? Nah, ini kan bersama murid gimana nih? Ya. Buatlah roda pilihan bersama murid, buatlah 6-8 tindakan yang bisa dipilih saat murid mengalami sebuah peristiwa. Buatlah simulasi yang menggambarkan situasi marah dan sedih. Kalau ada ekspresi marah dan sedih, roda pilihan untuk memunculkan responnya seperti apa? Dan contoh kemarin Sultan meninggal. Masih di sana? Ya, misalkan di sini ada coping strategis ya. Buat simulasi. Ada yang ketika stres dia makan Iya. sebelah ya Bu ya? Iya. Makanan juga susah. Bapak Ibu yang mau ngopi nih, ntar ada yang ini. Ada pilihan, kalau pilihan bebas. Gitu. Kalau coping stres ada 100, dia bisa milih mau apa dulu, mau rebahan dulu, kan sama juga di posisi kayak gitu. Ketika lagi naik pitam, udah berpaling aja dulu daripada kalau ketemu berantem, mendingan nahan emosi dulu kan seperti itu. Choice-nya macam-macam. Kalau Pak tadi siapa rule of choice-nya? Lagi pembelajaran kan ini sebenarnya dingin. kondisinya terus anak-anak lagi maksudnya kan ada yang gembira, ada yang ini, ada yang kesel kan, ada yang bosan. Nah itu salah satunya dengan SBT gitu kan, supaya anak itu lebih fresh lagi untuk dalam pembelajaran. Itu sih kalau Ada apa lagi? ada olahraga untuk apa namanya? Nyalurin emosi ke gerak ya. Negatif juga. Jadi dengan olahraga ataupun diskusi, terus diutarakan apa yang ada dalam hati, misalnya kalau dalam keadaan apa misalnya capek atau lelah, itu didiskusikan terus cari jalan solusi keluar sama-sama, biar bisa mencapai sama-sama. Oke, mantap luar biasa. Pak Sutron, ada yang berbeda? Makanya biasa hampir sama.
ada tarik nafas, selain tarik tambang, tarik nafas tuh. Alhamdulillah. Terus Mengingat orang tua, apa nih? menahan marah. Menahan marah, ingat orang tua, biar Biar merasa orang tua jadi kita jangan terlalu kebawa emosi. Biar Ingat mati. ya maka Bapak Ibu makanannya diambil. Message, gunakan pesan saya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya saya merasa ketika saya berat. Tapi kata-kata merasa karena kan kalau kita masih kalau bilang itu langsung saya kesel. Nggak bisa, saya merasa kesel kan kayak gitu. Karena di kita nggak berbahasa Indonesia banget lah kayak gitu. Langsung ke emosinya. Terus kadang-kadang nggak pakai ketika dijelasin panjang lebar, enggak, pendek-pendek. Saya merasa karena saya berharap. Pakai latar peristiwa. Kalau I statement pakai alasan yang menurut dia rasional menyebabkan emosi itu. Nah, yang I statement lebih asertif lagi dibanding I message, tapi dua-duanya sama. Saya merasa ketika di saat saya berharap. Coba bilang semuanya, saya merasa ketika saya berharap. Saya merasa saya dapat 7 kartu. Senang belajar bersama. Pacar. Dapat pacar berarti ya? Iya. Modulnya di share di grup Terima kasih atas aktivitas aktifnya dan respon baiknya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum